Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ngambis Hijrah? Semoga engkau selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, keberkahan hidup, dan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Ngambis Hijrah, sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim. Di dalamnya terdapat proses komunikasi yang khusyuk antara hamba dan Rabb-Nya. Namun, tidak jarang kita sulit meraih kekhusyukan dalam sholat. Pikiran sering melayang, hati gelisah, dan bahkan ragu terhadap rakaat atau bacaan kita. Tahukah sahabat bahwa salah satu penyebabnya adalah gangguan dari setan yang memang memiliki misi khusus untuk mengganggu manusia ketika sholat. Nama setan ini adalah setan khanzab. Lantas, apa saja tanda seseorang sedang diganggu oleh setan saat sholat? Bagaimanakah cara menepis gangguan tersebut? Simak jawabannya dalam video ini. Tontonlah hingga akhir agar kamu tidak salah paham. Pertama, merasa was-was dalam sholat. Salah satu tanda diganggu setan saat sholat adalah merasa was-was. Perasaan ini bisa muncul dari awal hingga akhir sholat. Biasanya disertai dengan keraguan terhadap rakaat, bacaan, atau rukun-rukun sholat lainnya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, dari Abdullah bin Anam, ia berkata, "Aku pernah melihat sahabat Ammar bin Yasir masuk masjid dan melaksanakan sholat yang cukup singkat. Aku bertanya, 'Wahai Abu, engkau sholat sangat ringan.' Beliau menjawab, 'Apakah engkau melihat aku mengurangi sesuatu dari rukun-rukunnya?' Aku menjawab, 'Tidak.' Ammar bin Yasir berkata, 'Aku mempercepatnya agar tidak diganggu oleh setan. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang sholat namun tidak dicatat pahala sholatnya, kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau 1/2 darinya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kedua, teringat dunia saat sholat. Setan tidak akan membiarkan manusia fokus dalam sholatnya. Ia akan membisikkan berbagai urusan dunia agar pikiran kita terpecah. Rasulullah SAW bersabda, ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit sambil kentut agar tidak mendengarnya. Ketika azan selesai, ia datang lagi. Saat iqamah dikumandangkan, ia menjauh. Dan ketika selesai, ia kembali lalu membisikkan ke dalam hati orang yang sholat, ingat ini, ingat itu, hingga orang itu lupa berapa rakaat yang telah ia kerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, merasa ragu telah buang angin. Rasa seperti buang angin saat sholat juga sering menjadikan kita was-was. Jika kita tidak yakin, maka sholat tidak perlu dibatalkan, kecuali benar-benar terdengar suaranya atau tercium baunya. Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kalian merasakan sesuatu di sholatnya, maka janganlah ia membatalkannya sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, tidak fokus dan menoleh saat sholat. Ketika seseorang sering menoleh atau pikirannya tidak fokus saat sholat, itu termasuk gangguan setan. Rasulullah SAW menyebutkan menoleh saat sholat sebagai bentuk curian setan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menoleh dalam sholat. Beliau menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, cara menepis gangguan setan saat sholat. Rasulullah SAW mengajarkan cara menepis godaan setan saat sholat. Dalam hadis riwayat Muslim, Usamah bin Abil As radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,
setan menghalangi aku dari sholat dan mengacaukan bacaanku. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah setan bernama Kanzab. Jika engkau merasakannya, maka bacalah ta'awudz dan tiuplah ke arah kiri 3 kali. Usama berkata, aku pun melakukannya, dan Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. Keenam, gerakan iktidal yang diperebutkan malaikat. Salah satu gerakan sholat yang membuat para malaikat berebut untuk mencatat amalnya adalah gerakan iktidal. Setelah ruku, doa yang istimewa saat iktidal adalah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian, pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi, ia berkata, suatu hari kami sholat di belakang Nabi SAW. Ketika mengangkat kepala dari ruku, beliau membaca Sami'allahu liman hamidah. Lalu seseorang di belakang beliau membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Setelah sholat selesai, Nabi bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Orang itu menjawab, saya. Nabi bersabda, aku melihat lebih dari 30 malaikat berebut mencatat pahala dari kalimat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, keutamaan membaca doa iktidal. Membaca doa iktidal sesuai sunnah dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Barang siapa yang mengucapkannya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanpa kita duga, ternyata gerakan iktidal memiliki manfaat secara medis. Gerakan berdiri setelah ruku atau iktidal, lalu sujud adalah kombinasi yang baik untuk sistem pencernaan. Organ perut dipijat secara alami dan aliran darah menjadi lebih lancar, terutama bila dilakukan dengan tumakninah, tenang dan tidak tergesa-gesa. Sahabat Ngabis Hijrah, demikianlah penjelasan tentang godaan syaitan saat sholat dan gerakan iktidal yang penuh keutamaan. Mari kita amalkan doa Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, agar menjadi hamba yang dicintai para malaikat dan dicatat amal kebaikannya oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan membawa manfaat, menjadi pengingat lembut, dan menguatkan langkah hijrah kita bersama. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komentar terbaikmu, dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel Ngabis Hijrah agar bisa terus menyebarkan kebaikan. Bagikan juga kepada sahabatmu agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Dan jika suatu saat hatimu mulai lelah, jangan ragu untuk menonton ulang video ini. Siapa tahu Allah ingin menenangkanmu lewat pesan yang pernah kamu dengar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah.